Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru di channel ini. Alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tema, yaitu sejarah Apple. Saat kita mendengar kata Apple, maka yang terlintas di kepala kita pasti iPhone, ataupun MacBook Apple, dan langsung yang terbesit merupakan perusahaan dengan keluaran produk yang mahal dan berkualitas. Tapi tidak sedikit pun membayangkan segarnya jus Apple. Tidak bisa kita pungkiri, bahwa kini Apple sudah merajalela dalam pasar seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan produk yang dikeluarkan pun pasti selalu laris di pasaran. Walaupun harganya selangit, dan masih jauh lebih luas langit. Kalau mendengar kata Apple, yang saya bayangkan kota Batu, kalau malam pasti dingin. Kalau saya malah ingat teman saya, yang kesukaannya makan buah apel. Sekali duduk bisa habis 1 kilo. Apple atau yang biasa disebut Apple Inc., merupakan salah satu perusahaan teknologi yang memiliki nama besar di pasar dunia. Tapi malah tidak ada di pasar dekat rumah saya. Pusat dan kantor Apple Inc. berada di California, yang mana di tempat tersebut mereka mengembangkan dan merancang barang-barang elektronik, perangkat lunak serta layanan yang lainnya. Beberapa produk yang sudah dirilis yaitu laptop, iPad, iOS, layanan iTunes, dan masih banyak lagi yang bisa kita temukan dalam smartphone iPhone yang memang di dalamnya terdapat teknologi iOS. Di pasar dekat rumah saya tidak ada yang jualan perangkat lunak, yang ada daging lunak, roti lunak, tape lunak dan selainnya yang lunak-lunak. Tapi tidak ada kerupuk lunak, yang ada hanya kerupuk kriuk-kriuk. Kalau ayam crispy kriuk, renyah di luar lembut di dalam. Ada beberapa teori mengenai logo Apple yang kini menjadi sangat ikonik. Pada mulanya, nama Apple sendiri terinspirasi dari kisah Newton, di mana apel tersebut jatuh di atas kepala Newton. Untungnya Newton tidak sampai pusing-pusing, apalagi sampai pingsan. Sehingga, pada awalnya logonya adalah gambar Newton yang duduk di bawah pohon, sambil menikmati desiran angin sepoi-sepoi. Kemudian pada tahun 1977, Jobs yang merupakan pendiri Apple merasa, kalau logo tersebut sangat sulit untuk diingat, di mana logo tersebut sangat detail. Ya iyalah, tentu saja harus jelas ekspresi wajahnya, pakai baju warna apa, tangan dan kakinya bergaya bagaimana. Sehingga, pada tahun tersebut, diubahkan logo menjadi sebuah apel yang digigit dengan berisikan warna pelangi, namun tidak berurutan. Newton suka sekali duduk di bawah pohon apel, itu saja bisa menginspirasi tumbuhnya brand yang mendunia, tapi tidak semua orang yang duduk di bawah pohon bisa seperti Newton. Buktinya, saya sering duduk di bawah pohon tapi tidak juga bisa seperti Newton. Pembuatan logo apel, yang digigit di bagian kanan atas, juga memiliki makna, yang berarti bahwa itu merupakan apel, bukan jeruk atau tomat. Apalagi mangga atau jambu, apel yang digigit juga menandakan kalau makan apel sedikit saja sudah bikin kenyang. Tetapi, mengapa harus digigit ya? Kok tidak diiris saja, biar lebih rapi? Sedangkan, warna pelangi yang tidak berurutan, memiliki filosofi dari perusahaan Apple, yaitu keluar dari aturan baku. Artinya, perusahaan tersebut memiliki kebebasan, serta keberanian untuk terus berinovasi, dalam bidang teknologi. Namun Jobs pada akhirnya memutuskan, untuk mengubah warna menjadi monokrom, yang digunakan sampai saat ini, di mana warna tersebut terlihat lebih sederhana, dan minimalis. Memang sih, keminimalisan ini juga yang menjadikan logo terlihat cantik hingga mata tak ingin berkedip memandanginya. Inovasi sebuah perusahaan memang tak perlu bergantung dari warna pelangi, karena pelangi mengikuti kondisi alam, sedangkan perkembangan teknologi mengikuti perkembangan zaman.
Apple Inc pertama kali dibuat pada tanggal 1 April tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak, di mana mereka sudah berteman dekat dengan sangat lama. Perkembangan Apple dari perusahaan Apple bermula dari sebuah garasi rumah Jobs dengan peralatan yang seadanya, tapi meyakinkan. Ternyata garasi tak hanya untuk tempat mobil, tapi bisa juga dijadikan tempat usaha, spot foto yang instagramable, bahkan jamuan makan kalau lagi banyak orang. Di samping itu, bisa juga untuk tidur bareng-bareng kalau lagi kegerahan. Setelah itu, mereka memiliki misi dalam membangun komputer Apple pertama. Hal tersebut bertujuan untuk mengubah sudut pandang masyarakat tentang pentingnya komputer kala itu, karena pandangan masyarakat menganggap kalau komputer tidak penting. Bahkan lebih penting memiliki lombok dan bawang merah daripada komputer. Kantor perusahaan Apple yang sekarang juga ada garasinya, untuk parkir mobil, berarti berawal dari garasi ke garasi. Apple menemukan komputer pertama mereka oleh Wozniak, di mana komputer tersebut terlihat seperti mesin ketik dengan adanya monitor, keyboard, dan casing yang cantik pada saat itu, karena masih satu-satunya, dan diberi nama Apple dengan ikon I, dan masih tergolong belum sempurna. Pada zaman tersebut, memang komputer yang ada tidak adanya monitor, untuk menampilkan visual. Pada saat itu, pengguna Apple I, harus menggunakan TV, sebagai layar dan keyboard yang terpisah. Jadi kalau mau mengetik tidak bisa sambil nonton TV, karena TV-nya masih dipinjam untuk mengetik. Kecuali kalau pinjam TV punya tetangga dahulu. Pada waktu itu, penemuan Wozniak ini mengguncangkan dunia, tapi tidak sedahsyat gempa berkekuatan 8, karena bisa dibangun dari komponen yang sederhana. Komponen yang sederhana saja bisa mengguncang dunia, apalagi kalau lebih canggih. Mungkin tidak hanya mengguncang dunia, melainkan merubah dunia. Amazing! Apple memiliki kantor sendiri pada tahun 1978, dan pada tahun 1979, para insinyur diperkenankan untuk mengunjungi sebuah perusahaan yang bernama Xerox PARC, di mana mereka mempelajari ilmu teknologi serta komputer di kampus PARC. Jadi ya harus belajar dengan serius, tidak boleh hanya bermain, bercanda, apalagi bersenang-senang, nanti malah kayak playgroup. Xerox PARC sendiri adalah perusahaan yang sangat terkenal di dunia nyata, dan belum di dunia maya, dan memiliki banyak prestasi teknologi. Jadi, Jobs memutuskan untuk mengunjungi perusahaan tersebut dalam rangka menuntut ilmu, biar kedepannya memiliki inspirasi-inspirasi baru, dalam rangka mengembangkan inovasi-inovasi yang lain daripada yang lain di dalam mengelola perusahaannya. Namun sayang, pada tahun 1997, Apple hampir mengalami kebangkrutan. Kalau mau bersenang-senang kayak playgroup, pergi saja ke kebun binatang. Yang ada bukan belajar tentang ilmu komputer, tapi malah belajar tentang ilmu hewan, meski sebenarnya sama-sama belajar. Jobs ditetapkan sebagai CEO Apple, dan akhirnya Apple kembali berjaya, dengan adanya aliansi bekerja sama dengan Microsoft dalam rangka menciptakan software yaitu Mac. Selain itu, Jobs juga merilis e-book sebagai laptop personal, ada juga iPod untuk mendengarkan musik, dan software lainnya. Wah, jadi banyak pilihan. Hal tersebut membuat penjualan melonjak tinggi dan omset pun menjadi tinggi. Tapi tidak membuat orang tinggi hati, apalagi berpindah ke dataran tinggi. Namun penemuan terbesar, yaitu pada tahun 2007, yaitu smartphone iPhone, yang masih menjadi pilihan utama masyarakat sampai saat ini. Bahkan sangat diminati berbagai kalangan. Wow! Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.